Peninggalan Mandalika kini menjadi surganya para pembalap dunia. Keindahan alamnya membius para peserta MotoGP 2020 sejak awal kedatangan mereka di Lombok. Para rider dunia ini berlomba-lomba memotret eksotisme keindahan Mandalika hingga mendunia. Seperti apa awal perjalanan Mandalika Lombok NTB hingga dipilih menjadi sirkuit kelas dunia ini? Kami akan bahas bersama anggota tim percepatan pembangunan 10 destinasi wisata prioritas 2016-2018 sekaligus PIC Mandalika, Kemenpar RI Taufan Rahmadi. Kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806643. Pak Taufan, selamat pagi Pak Taufan. Pagi Pak Wiryo, Assalamualaikum. Ya Pak Taufan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasanya ingin sekali ke Mandalika menyaksikan langsung ya lintasan sirkuit di sana. Karpet merah untuk El Sinta. Kenapa Pak? Karpet merah untuk El Sinta. Oke, Pak Taufan, tapi sebelum kita membahas mengenai sirkuit Mandalika yang mendunia dan menjadi perbincangan banyak orang, ya karena banyak rider dunia memposting dan lain sebagainya, menunjukkan kekagumannya. Saya ingin tanya yang sekarang lagi hot nih di sana soal aksi demo warga lokal yang menuntut dipekerjakan juga, dilibatkan juga. Apa sebetulnya yang terjadi di sana, Pak Taufan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin ya Mas Wiryo ya. Saya coba tarik mundur sedikit dulu biar enak kronologisnya ya. Jadi ketika masih menjabat menjadi PIC Mandalika dari tim percepatan 10 destinasi pariwisata prioritas itu, saya mencoba mengidentifikasi ada 3 poin yang sering menjadi sumber daripada dinamika atau sumbatan komunikasi yang terjadi di dalam pengembangan Mandalika. Satu yang kita sebut dengan komunikasi. Ada 3 huruf. K, A, R. Biar sederhana kita berpikirnya. K itu komunikasi. A itu aspirasi. R itu realisasi. Nah, komunikasi ini episentrumnya itu ada di ITDC sebagai pengelola kawasan, di mana penyangganya itu adalah desa-desa wisata yang ada di sekeliling kawasan Mandalika, di mana Mandalika itu ada di Kabupaten Lombok Tengah, ya kan? Nah, komunikasi antara ITDC dengan desa-desa yang ada di sana, dengan stakeholder masyarakat yang ada di sana, ini yang seringkali menurut saya tidak mulus jalan komunikasinya, sehingga menimbulkan banyak salah komunikasi dan lain dan seterusnya, ya kan? Nah, di mana ujungnya itu dari begitu banyak aspirasi, Pak. Ya, aspirasi yang ada tidak tersampaikan dengan maksimal kepada para pemegang kebijakan. Lalu ujungnya adalah bicara realisasi. Ya, komunikasinya sudah tidak sampai dari aspirasi-aspirasi dari masyarakat, apalagi berbicara tentang realisasi. Nah, karena ini sudah bertahun-tahun, berkali-kali, ya kan? Ada yang merasa tidak dilibatkan, ada yang merasa dilupakan, ya kan? Terus tidak harmonisnya hubungan kesejukan antara ITDC dengan stakeholder di sana, sehingga membuat yang namanya kekecewaan. Nah, salah satu bentuk kekecewaan pemuda yang diwakili oleh Karang Taruna Kecamatan Pujut. Nah, jadi jangan bayangkan Karang Taruna ini kayak Karang Taruna biasa-biasa, Pak. Ya. Jadi Karang Taruna ini Pujut itu adalah kecamatan paling besar. Nah, pemuda-pemuda Pujut itu membentuk yang namanya Karang Taruna Kecamatan Pujut, di mana sirkuit Mandalika itu ada di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah itu. Nah, Bapak bisa bayangkan ketika anak-anak muda yang di sana, yang jumlahnya besar sekali itu, tetapi di dalam lapangan kerja, di dalam keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan itu minim sekali untuk dilibatkan. Ya, kalaupun dilibatkan di level-level yang menurut mereka bisa mengupgrade dirinya gitu. Nah, ini maksud saya yang perlu
ITDC lebih intensif untuk turun, ITDC untuk bisa merangkul mereka, sehingga apa? Sehingga hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Gampang kok mereka tuh diajak bicara. Kalau bicara tuntutannya aja ya, coba ya, kalau kita perhatikan kemarin begini Mas Wiryo, saya semalam yang lalu, dua malam yang lalu, saya diundang meeting sama Bapak Menparekraf, ya, lewat Zoom. Menparekraf kebetulan pada saat itu beliau juga datang kemari. Nah, di dalam meeting itu salah satu poin pembahasan juga masalah ini, begitu. Nah, saya sampaikan tentang tuntutan daripada kawan-kawan adik-adik dari Karang Taruna Kecamatan Pujut itu. Apa tuntutannya? Pertama itu, yang saya sederhanakan ya, satu, mereka itu ingin dilibatkan di dalam UMKM. Jadi, kalau misalnya di ITDC itu ada stand-stand ya untuk UMKM, mereka itu diberikan space, dilibatkan. Kalau mereka tidak mau kalau misalnya ITDC tidak punya dana untuk membangunkan mereka stand, mereka siap untuk bangun sendiri. Yang penting tunjukkan space-nya ada di mana. Terus kedua adalah bicara tentang lingkungan. Sampah misalnya. Sampah, ya kan, kebersihan, itu kan menjadi salah satu isu yang besar di Mandalika. Nah, oleh karena itu libatkanlah anak-anak pemuda ini di dalam bagaimana memanajemen sampah dengan profesional. Nah, gitu. Ketiga, bicara tentang yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan SDM. Ya kan? Nah, kita tahu semuanya, mereka kepingin untuk sekolah mendapatkan beasiswa. Nah, mereka ingin kawan-kawan itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Notabene mereka ini adalah anak-anak petani, Pak Wiryo. Jadi kalau menurut saya, kalau kita teropong dari tuntutannya, itu tuntutan yang menurut saya wajar. Yang sangat wajar ya? Iya, sangat wajar. Mereka itu ada di ring satunya sirkuit Mandalika. Tapi mereka mereka mengistilahkan diri mereka itu adalah penonton yang menonton. Penonton yang menonton MotoGP. Jadi mereka tidak dilibatkan, tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah mereka ya? Iya, masih eksklusif. Masih minim sekali. Harus demo lalu dulu baru diperhatikan. Lalu apa respon dari Menparekraf ini? Ya, salah satu spirit yang saya bisa tangkap dari waktu saat rapat kemarin bahwa beliau langsung gercep memerintahkan semua jajarannya untuk melakukan eksekusi terkait program-program yang memang bisa untuk dalam, misalnya terkait tadi stand-stand itu, mana yang bisa saling mendukung dengan ekrafnya. Satu itu. Kedua, di Lombok itu kan ada Poltekpar, Pak. Ada Poltekpar. Poltekpar itu Politeknik Pariwisata, di mana tempatnya pun itu di Lombok Tengah ya. Jadi nanti akan segera dilakukan kerjasama dengan kawan-kawan dari Karang Taruna Kecamatan Pujut ini dengan Poltekpar untuk terkait pengembangan dan bimbingan daripada anak-anak muda di sana. Kira-kira begitu. Jadi langsung bergerak semuanya. Oke. Jadi kalau ini sudah selesai, rasanya tidak jadi kendala juga ya. Khawatir kalau tidak ada penyelesaian yang win-win solution untuk mereka, justru ini akan jadi persoalan ke depan bagi sirkuit Mandalika event-event itu ya. Insya Allah kita selalu berharap bahwa jangan sampai ada hal-hal seperti ini lagi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Pak Tovan, yang untuk demo berarti sudah jelas ya informasi yang langsung Anda dapatkan dari Menteri, apa solusi bagi mereka. Baik, selanjutnya ini ikhwal awal mula, karena kan Mandalika sebetulnya sebelumnya itu belum tidak masuk dalam destinasi wisata favorit yang 10 destinasi wisata favorit itu kan. Betul. Pak Taufan. Nah, itu gimana ceritanya sampai akhirnya Mandalika direkomendasi juga? Ya, ini panjang ceritanya. Jadi waktu itu saya kebetulan saya salah satu pelaku sejarahnya lah, Pak Wiryo. Jadi waktu itu ketika saya menjabat menjadi Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat, ditunjuk oleh Bapak Gubernur, saya membaca di salah satu media nasional mengatakan bahwa pemerintah pada saat itu Menko-nya adalah Menko Marvesnya itu adalah Bapak Riza Ramli, itu mengatakan begitu bahwa akan ada 7 andalan wisata utama di Indonesia yang menjadi prioritas daripada pemerintah pada saat itu. Begitu saya baca nggak ada Lombok gitu kan, nggak ada Lombok gitu. Saya bilang wah ada Mandalika lagi, saya bilang kan, oke, kalau gitu saya harus kejar nih. Saya harus bertemu sama Pak Menko pada saat itu. Saya bilang begitu. Ini cerita sedikit ya, cerita sejarah cerita sejarah ya. Jadi biar jelas kronologisnya. Nah, lalu sebagai Ketua Badan Promosi, saya mencoba bertemu sama beliau. Alhamdulillah, pada saat itu beliau berkenan bertemu dengan saya.
pada saat usai acara makan siang di rumah Duta Besar Jepang. Ya, saya tunggu beliau, begitu beliau keluar, saya dipanggil, lalu dia bilang, "Van, kamu mau ini Tovan dari Lombok ya?" "Iya, Pak." "Iya, iya Pak Menteri," saya bilang. "Oke, kamu naik sekarang di mobil saya, biar ajudan pindah ke mobil yang lain. Karena saya mau pergi ke Halim ini." Dia bilang gitu. Jadi saya sambil perjalanan ke Halim ya. betul, dalam perjalanan ke Halim ini, Pak. Perjalanan ke Halim, saya bawa laptop, begitu laptop saya duduk di depan, beliau di belakang, ya kan? Begitu saya ditepuk sama dia, sama beliau. "Kamu maunya apa?" Begitu saya mau buka laptop, "Jangan buka laptop, maunya apa?" Luar biasa. Luar biasa. Saya kan sebagai orang daerah gitu kan, duduk satu mobil sama Menko, bisa kebayang kan? Waduh, ini saya bilang kan, orang yang paling kita takuti itu kan. Nah, terus saya bilang, "Bang, begini Bang, izin panggil Abang ya Bang. Bang, begini Bang. Abang kan tahu, Lombok itu punya Mandalika, KEK-nya itu sejak di eranya Bapak SBY. Di sana itu Bang, 32 tahun masyarakatnya itu dijanjikan. Ganti presiden, ganti wakil presiden, ganti menteri, tetap aja begitu. Gitu. Ya kan? Jadi, padahal di situ potensinya Abang bisa lihat di situ. Sampai MR Dubes mau ke sana. Sudah mau tapi gagal gara-gara masalah krisis dulu di Lombok Tengah, di Timur Tengah. Sehingga apa? Sehingga kalau ini mangkrak akan sayang Bang. Nah, coba Abang pikirkan itu, pertimbangkan itu sehingga bisa masuk di dalam yang program wisata utama. Oh begitu. Ya. Oh kalau gitu begini aja, dia bilang begitu. Kamu sampaikan sama Bapak Gubernur untuk segera bertemu dengan saya. Oh siap Bang kalau gitu. Dalam hati saya sudah berpikir begini nih. Ini masalah komunikasi ini, ya kan? Masalah komunikasi. Ya, masalah komunikasi. Ya udah. Terus saya selesai, saya turun di Halim, saya besok terbang ke Lombok. Dari Lombok saya laporan sama Pak Gubernur, dan kebetulan gubernurnya TGB ini kan cepat orangnya. Cepet langsung dia berkoordinasi. Oke Van, saya segera agendakan atur dengan Ketua Menteri. Akhirnya TGB Pak Gubernur bersama jajaran berangkat bertemu dengan Pak Menko, dan alhamdulillah tadinya yang 7 itu jadi masuklah Mandalika menjadi salah satu 10 program destinasi pariwisata prioritas Indonesia. Masuk dia aja Mandalika itu. Dan kemudian setelah itu selanjutnya itu saya ditarik ke tim 10 itu oleh Bapak Arief Yahya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia pada saat itu. Dan sekaligus menjadi PIC Mandalika Kemenpar RI. Gitu kira-kira masuknya. Nah, oke. Lalu apa yang Anda kerjakan pertama ketika dipercaya pemerintah ya untuk menangani Mandalika? Masya Allah. Jadi gini, di rapat pertama dengan Pak Menteri, saya ditanya sama Pak Menteri, Pak Arief Yahya, "Tovan, apa yang harus kita lakukan yang pertama di Mandalika?" Waduh, saya ditanya begitu langsung kepala saya langsung cepet. Izin Pak Menteri, izin Pak Menteri. Yang pertama harus kita lakukan adalah orang Lombok itu dia suka dia dibuktikan dengan sesuatu yang nyata gitu. Nah, kita harus tahu Pak Menteri bahwa di Lombok Tengah ini, di Mandalika ini, kembali tadi saya katakan bahwa sudah terlalu lama dijanjikan. Jadi, yang pertama kali kita harus lakukan adalah satu, mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkait rencana pembangunan di sana. Kedua, program atau strategi untuk membuat mereka percaya itu harus melekat, harus menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Nah, saya bilang apa Pak? Wujud nyatanya Pak, kita bangun masjid Pak. Duh, kenapa masjid? Dia bilang. Ya, seperti tadi itu Pak. Satu fungsinya fungsinya ada dua yang penting. Pertama adalah Pak, saya pernah punya pengalaman sholat Jumat di Mandalika, di Kuta itu, masjidnya kecil Pak. Masjidnya kecil. Bagaimana mungkin kita akan bicara tentang world standard destination? Kalau bicara amenitas saja untuk masjid ya mereka kecil sekali gitu. Padahal kita tahu sendiri bahwa Muslim traveler itu nggak bisa main-main, apalagi wisatawan domestik, saya bilang begitu. Jadi masjidnya harus menjadi simbol, ikon amenitas. Terus yang kedua Pak, yang paling penting adalah bahwa Lombok itu Pulau Seribu Masjid identitasnya. Ya, masyarakat, semua kegiatan masyarakat itu, musyawarahnya, bertemunya, itu seringkali masjid itu menjadi keseharian hidupnya. Nah, maksud saya Pak, dengan dibangunnya masjid di sana itu wujud daripada kita meredam, menyejukkan Mandalika yang sudah lama 32 tahun ini dijanjikan. Langsung Pak Menteri oke. Langsung kami rapat dengan pihak ITDC, alhamdulillah langsung di-approval, langsunglah
diberikan tanah, kemudian kita kawal sama-sama. Singkat cerita, begitu desain sudah oke, semua sudah oke, sudah hampir jadi, baru saya sama Dirut ITDC menghadap ke Pak Gubernur untuk memberikan kehormatan kepada beliau, untuk memberikan nama daripada masjid itu. Kemudian masjid itu namanya Nurul Bilad Mandalika. Jadi kalau Mas Wiryo datang ke Lombok, ada masjid dengan ikon tersendiri, tempat sekarang kalau wisatawan sholat dan segala macam itu, dan kemarin juga Pak Presiden resminya di situ, semua kegiatan itu, nah itulah namanya Masjid Nurul Bilad Mandalika itu. Itu pertama yang kita lakukan ketika kami diberikan tanggung jawab sebagai PIC Mandalika. Begitu kira-kira. Ya. Cara Anda membangun dan mengembalikan kepercayaan masyarakat itu dengan pendekatan kearifan lokal tadi ya? Betul, betul sekali. Pak Taufan. Oke. Nah, setelah itu apa langkah selanjutnya sehingga muncul sirkuit Mandalika, kemudian sekarang bahkan merambah ke destinasi wisata lain, sampai sekarang menjadi pembicaraan banyak orang di dunia juga ya. Mereka membicarakan mengenai Mandalika dan Lombok. Ya, terkait daripada konsep sport tourism itu, saya ingat sekali bagaimana Bapak Arief Yahya. Jadi Pak Arief Yahya ini menurut saya salah satu menteri yang langka ya. Menteri pariwisata yang langka. Jadi mengapa langka? Langka, jenius Pak. Jenius visioner, ya. Gagasannya ya. Ya, jenius visioner. Saya harus objektif mengatakan begitu. Nah, salah satu yang ide beliau yang brilian itu adalah itu MotoGP ini Pak. Jadi MotoGP jadi gagasan dari Pak Arief Yahya. Gagasan Arief Yahya Pak. MotoGP itu gagasannya Pak Arief Yahya. Jadi beliau yang memastikan, beliau yang mengawal, beliau yang meyakinkan banyak pihak terkait hal ini. Wah, dulu kan kita diolok-olok. Dulu tadinya F1 Pak. Tapi setelah melihat ada beberapa pertimbangan, ya MotoGP dan F1, oke, dipilihnya dari MotoGP Pak. Jadi kalau Bapak tanya sama saya tahu benar bahwa Pak Arief Yahya lah yang memiliki usulan dan ide dan mengawal daripada sehingga menjadi MotoGP ini Pak. Itu kira-kira Pak. Termasuk tagline Wonderful Indonesia ya? Kalau nggak salah ya? Gini, Wonderful Indonesia itu sudah ada di zamannya Ibu Mari Elka Pak, setahu saya. Nah, ketika pada zamannya beliau memperkuatnya. Di zamannya Pak Arief Yahya memang beliau adalah salah satu branding strategik yang luar biasa dan mengamplifikasi country branding Wonderful Indonesia ini luar biasa. Ya, sehingga menjadi salah satu brand terbaik di dunia. Gitu, Pak. Ikonnya sangat kuat di eranya Pak Arief Yahya ya. Betul Pak, betul Pak. Sampai di luar negeri, sampai sekarang juga digunakan juga. Iya, tetap kuat Pak. Iya Pak. Oke. Baik. Pak Taufan, sebelum kita lanjut kita buka line telepon ya. Boleh. Kita ingin tahu bagaimana masyarakat merespon Mandalika yang luar biasa, Mandalika yang mendunia dari sebuah gagasan yang tadinya tidak terpikirkan oleh pemerintah. Ya, bahkan bisa dianggap diabaikan. Ya, pasalnya memang begitu ya 32 tahun ya. Iya, 30 tahun Pak. Baik. Oke, kita buka line telepon sekarang pendengar di 021 5869000, SMS WhatsApp di 081 1806543. Kami masih bahas mengenai Mandalika dan sport tourism di Lombok yang mendunia. Kami buka line telepon 021 5869000, SMS WhatsApp di 081 1806543. Kami masih bahas bersama Pak Taufan Ramadi, anggota tim percepatan pembangunan 10 destinasi wisata prioritas 2016 hingga 2018 sekaligus PIC Mandalika, ya, 0215869000. Saya bacakan beberapa tanggapan yang sudah masuk Pak Taufan ya, diantaranya dari Pak Indra Herlambang di Jakarta. Ini kalau dengar sejarahnya Mandalika luar biasa, saya kok jadi merinding ya. Saya nggak tahu apakah Pak Taufan ketika menceritakan kembali juga merasakan suasana kebatinan yang luar biasa juga ketika awal itu. Tapi sebelum ditanggapi, saya saya sapa Pak Tommy dulu nih, Pak Taufan ya. Nanti kita lanjut. Ya. Pak Tommy di Cengkareng. Pak Tommy, silakan Pak Tommy. Selamat pagi, Mas Suryo. Pagi, Pak Tommy. Ya. Pagi. Fantastis ceritanya, Pak. Saya juga sangat terharu ya. Bagus ya perjuangannya juga. Apalagi kemarin di media sosial, khususnya Twitter itu banyak pembalap MotoGP yang posting terus Mandalika. Mereka sangat puas di sana ya. Fasilitasnya dan juga mereka sudah test race itu juga sangat membanggakan lah bagi kita. Ini juga perjuangan yang harus
terus dilanjutkan dan dilestarikan Pak, dan semoga ketemu Mandalika yang baru Pak. Iya. Dan utamanya tadi juga sudah dibahas di awal, kesejahteraan penduduk di sekitarnya juga semoga menjadi perhatian dan terus diutamakan. Ya, itu aja Pak, terima Ya. kasih. Terima kasih Pak Tommy ya. Oke, langsung ditanggapi Pak Tovan. Sekaligus tadi WhatsApp dari Pak Indra ya. Soal. Oke, silakan. Baik Pak, intinya begini Pak, bahwa itulah indahnya Mandalika. Jadi Mandalika itu dia sebenarnya ya dengan adanya sirkuit itu ya kan, dia harus tetap menjaga otentikasinya, originalitasnya. Karena di situ uniknya. Jadi benar katanya Michael Doohan itu. Nanti pembalap itu dia lupa antara dia mau liburan atau dia mau balapan. Itu benar. Itu kata Michael Doohan itu. Ya karena begini Pak. Kalau Pak Wiryo kapan terakhir ke Mandalika Pak? Kapan Pak? Belum pernah. Oh, Jadi saya coba menceritakan ya kepada para pendengarnya Radio El Sinta juga saya mau coba bayangkan ini ya. Iya. Jadi Mandalika itu satu kawasan luas sekali. Jadi 2.000 hektar lebih begitu. Tapi sebenarnya dia menyebar kemana-mana dengan pantai-pantai luar biasa, di mana masyarakat adat itu masih kental. Ya, bayangkan saja kalau bagi kita orang Lombok itu melihat orang pakai sarung jalan, ya kan? Atau dia bersama kerbonya melewati pesisir pantai, terus dia duduk-duduk gitu ya. Maksudnya dengan kesehariannya dia ada tempat-tempat jual bensin yang unik-unik gitu, ya kan? Itu kan semua dipotret oleh para pembalap begitu. Ternyata hal yang biasa bagi kita itu ternyata bagi orang luar itu tidak biasa gitu. Coba perhatikan lagi, ketika dia masuk hotel, dia lihat ada capung, dia lihat ada kupu-kupu, terus di dalam kamarnya loh Pak, terus tiba-tiba ada kayak burung kelelawar gitu lah, tiba-tiba kan biasanya kan kalau di desa-desa tuh kadang-kadang kalau jendelanya dibuka, tiba-tiba ada masuk burung kelelawar menjelang senja gitu kan, dan itu ternyata bagi mereka itu keanehan gitu, bagi kita sudah biasa-biasa aja gitu. Jadi artinya apa yang saya katakan bahwa Mandalika dengan apa adanya saja begitu, itu sudah bisa menjadi banyak sekali hal-hal yang membuat mereka itu berkesan begitu. Mereka jalan minum kelapa muda, naik motor, melihat ibu-ibu gonceng anaknya 3-4 orang ketika nganter sekolah, anak-anak iya kan. Jadi gua bisa lihat lah foto-foto yang mereka upload. Itu adalah sesuatu yang biasa Pak kita lihat, dan itu tidak pernah terpikir akan mendunia itu jadinya begitu. Jadi yang saya katakan bahwa Bapak datang ke Mandalika, si pembalap itu datang ke Mandalika, itu akan menemukan yang bagi kita biasa, ternyata bagi mereka itu luar biasa. Jadi kalau menurut saya, ke depannya itu, visi pengembangan Mandalika harus bisa memastikan bahwa tidak lunturnya, tidak pupusnya, tidak berubahnya konten-konten, kesejatian, nilai-nilai luhur yang ada di tanah Mandalika. Itu tidak boleh. Boleh ada sirkuitnya, boleh orang datang dari mana saja, tapi dia jangan dirubah. Orang mau pakai sarung jadi pakai ini, nggak usah, biarkan mereka pakai sarung, pakai topinya. Itu kekayaan ya. Artinya kearifan lokal yang harus tetap dijaga ya. Iya. Pak Tovan. Oke. Pak Tovan, kita sapa pendengar selanjutnya sudah menunggu, ada Pak Joko di Kebayoran Baru. Pak Joko, halo Pak Joko. Halo Pak Wiryo, terima kasih. Iya, silakan Pak. Pak Tovan, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Tovan, dengan cerita ini. Nanti pantas Bapak ini menjadi Menteri Pariwisata berikutnya. Amin. Masya Allah. Semangatnya, promosinya, marketingnya. Luar biasa ya. Wah, ini pelaku wisata nih. Iya, begitu detailnya itu loh. Wah, ini saya udah pernah Lombok juga, tapi Mandalika memang hebat. Dunia betul-betul. Tapi gini Pak, saya ada teringat dulu di Bitung ya. Itu ada satu orang berjuang untuk Bitung. Dia upload di media, di Pak Joko dikecilkan dulu volume radionya supaya tidak feedback. Akhirnya Belitung menjadi boom waktu itu tahun 2000 sekian ya, kalau nggak salah gitu. Ya. Sampai ada dibuka penerbangan khusus ke sana, ada berapa penerbangan waktu itu, ada Garuda, ada semua sampai penerbangan. Tapi karena tidak ada di sana destinasi seperti kayak di Mandalika ini kan memang strong point-nya kan ada sirkuitnya ini loh. Kemudian pembalap internasional semua seluruh dunia datang ke sana gitu. Nah, saya menginginkan, tapi
yakin sih kalau Mandalika sih harusnya kalau itu memang berjalan terus tanpa sirkuit pun barangkali ya nanti terus akan menjadi destinasi yang bagus. Saya ucapkan selamat kepada Pak Taufan, mudah-mudahan Lombok Mandalika terus menjadi wisata yang bagus setelah Bali dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Firyo. Oke, baik, terima kasih Pak Joko ya. Saya sambung komentar melalui WhatsApp dari Ibu Ika Kasim. Kehadiran sirkuit Mandalika membuat saya bangga. Padahal saya cuma melihat di video. Saya video saja, kata orang yang melihat langsung luar biasa sekali gitu ya. Nah, apalagi Dorna di akun MotoGP mengatakan kalau Mandalika adalah sirkuit terindah di dunia. Nah, semoga manfaat untuk semua. Ya, ini dari Bu Ika Kasim. Kemudian luar biasa sejarah Mandalika ini, harapan saya, orang-orang yang sudah bagus kinerjanya, hargailah ya, dihargailah oleh pemerintah, hargai. Ya, kemudian jangan disia-siakan orang yang begitu bagus kinerjanya. Ini tanggapan dari Pak Acep Sutarli. Kemudian Pak Rizal di Jakarta Selatan. Pagi Pak Taufan, bagaimana kisah Mandalika disetujui Presiden sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas? Juga bagaimana Presiden menyetujui sirkuit MotoGP di Mandalika? Ya, ini beberapa pertanyaan. Ada Pak Hendriawan di Halus, Jakarta Timur, sudah menunggu nih. Saya sapa dulu. Pak Hendriawan, halo. Silakan Pak Hendri. Terima kasih. Selamat pagi Pak Wiryo. Iya, pagi Pak. Ya. Salam sehat selalu dan semangat satu paketnya. Tadi saya sebutin penelpon sebelumnya. Apresiasi banget. Bapak setuju dengan ini dan terus tetap diusahakan seperti pada saat awal Bapak ceritakan tadi. Hanya sedikit mengingatkan Pak, saya nggak tahu kalau mohon izin, mohon koreksi kalau kami salah, mohon dibenarkan adalah PIC atau seperti di Bapak ini apakah akan terusnya atau setelah ini satu momen atau event selesai kemudian udahan. Maksud saya begini, kalau bisa dijaga terusnya Pak, artinya jangan seperti daerah tertentu yang kemudian setelah eventnya selesai gedungnya sudah nggak ada yang miara lagi, sudah nggak ada yang merawat lagi, ya kan? Artinya diserahkan kepada wilayah daerahnya setempat yang tentu tidak ada biaya operasional. Nah, saya mau tanya kalau dari sisi Pak Taufan untuk yang Mandalika ini ke depannya kalaupun Bapak nggak handle lagi, bagaimana selain diserahkan kepada daerah setempat? Maksud saya akan saya komparasi sedikit kalau kita bicara daerah tujuan wisata dengan Bali. Kalau Bali mohon maaf, walaupun tidak daerah pariwisata, mereka punya kearifan lokal ibadahnya sendiri sehingga membuat itu jadi datang dan itu menjadi rutin. Orang ibadah kan turun-temurun. Tapi kalau event-event seperti ini mudah-mudahan terus ada, tapi kalau sedang kosong itu membuat orang dunia lain mau datang itu apa sehingga menjadi terus rutin dan ada biaya operasional begitu. Takutnya setelah beberapa saat kemudian terus hilang. Udah ada contohnya soalnya begitu. Itu saja, sukses selalu. Terima kasih Pak Hendrawan. Iya, ini keren nih pertanyaannya. Jangan sampai Mandalika tinggal sejarah. Ya betul Pak. Oke, silakan Pak Taufan. Baik Pak, izin Pak, mungkin saya sedikit lagi menjelaskan kepada para pendengar, kepada Pak Rizal bahwa saya menjabat PIC Mandalika Kemenpar RI itu dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Nah, pada saat sekarang saya sebagai pemerhati pariwisata dan kebetulan juga sering menjadi teman diskusi dari Bapak Menteri Pariwisata saat ini di dalam berbicara tentang isu-isu strategis pariwisata. Kira-kira begitu. Nah, saya ingin mencoba mengambil garis besar ya. Betul bahwa pembangunan Mandalika menurut saya sangat penting untuk menjaga daripada nilai-nilai lokalnya, kearifan lokalnya itu tidak boleh berubah gitu. Justru nanti malah akan menimbulkan dampak negatif ketika misalnya dengan pembangunan sirkuit justru melunturkan daripada nilai-nilai budaya yang ada. Itu tidak boleh. Oleh karena itu saya kerap sekali menjadi teman diskusi kawan-kawan juga, tokoh-tokoh budaya yang ada di sini. Kita sama-sama berada di dalam satu visi bahwa untuk menjaga daripada kelestarian budaya yang ada di Mandalika khususnya gitu ya. Terus yang kedua Pak, saya ingin mencoba untuk melihat secara strategi global pariwisata. Artinya begini, untuk Indonesia apa yang dilakukan apa yang dilakukan di Mandalika ini bisa menjadi contoh, menjadi role model daripada bagaimana, bayangkan saja kita punya 5 destinasi pariwisata super prioritas ya. Kita punya 5 destinasi pariwisata super prioritas. Nah, sekarang ini yang lead baru Mandalika ya.
dengan adanya event akbar MotoGP. Bayangkan saja kalau nanti di 4 destinasi pariwisata super prioritas itu ada event yang menjadi ikon tersendiri gitu. Sehingga apa? Di dalam setiap tahunnya sudah ada kegambar sumber-sumber daripada pendapatan pariwisata kita begitu. Nanti pariwisata itu link to any business. Pariwisata itu pasti memberikan multiplier effect. Apalagi di zaman digital sekarang ini gitu. Kita sama-sama tahu hal itu. Oleh karena itu, jangan dilihat satu Mandalikanya. Dan ini sudah terbukti, ya. Jadi dengan adanya sirkuit MotoGP Mandalika, hotel yang terkena imbasnya juga di Bali. Jadi 500 kamar di Bali sudah ludes gara-gara menonton MotoGP Mandalika. Artinya apa? Bahwa ketika ada satu kegiatan dilakukan, itu juga berdampak kepada daerah-daerah sekelilingnya. Nah, sekarang tinggal diperluas saja jangkauannya, diperbanyak titik-titiknya, tentunya dengan melakukan standarisasi daripada pariwisata yang new normal ini. Jadi menurut saya dari konsep pengembangan Mandalika dengan eventnya MotoGP ini bisa diduplikasi untuk menjadi strategi pemulihan pariwisata di destinasi-destinasi lain di Indonesia, terutama kita bicara di 5 destinasi pariwisata super prioritas dulu. Kira-kira begitu, Mas Virgo. Ya, Pak Taufan, lalu bagaimana pengembangan UMKM di sana yang melibatkan masyarakat setempat? Ya, itu salah satu yang menjadi concern. Saya melihat bahwa Pemda Lombok Tengah misalnya, Pemda Lombok Tengah itu saya sempat berbicara juga dengan Kepala Dinas Pariwisatanya, itu ternyata mereka memberikan stand-stand kepada UMKM lokal di sana, dan itu secara gratis mereka berikan. Jadi ada subsidi dari pemerintah daerah untuk pengusaha-pengusaha lokal. Juga tidak kalah penting juga saya lihat saya terlibat di beberapa pertemuan meeting dengan stakeholder pariwisata di jajaran Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga dijelaskan juga program-program daripada pemerintah daerah NTB, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memberikan kemudahan bagi UMKM lokal juga. Intinya apa, Pak? Bahwa kalau saya melihat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, semuanya bahu-membahu. Yang jadi PR-nya sebenarnya adalah bagaimana ITDC sebagai epicentrum itu mampu merangkul daripada masyarakat yang memang berharap banyak untuk dilibatkan di sana. Jadi intinya ITDC, Pak. Intinya ITDC, Pak. Kalau Pemda, Pemprov, Pemda Kabupaten Lombok Tengah semua sudah oke. Ya, masyarakat sangat menyambut. Yang jadi problemnya tadi saya bilang tadi, komunikasi, aspirasi, realisasi, di mana epicentrumnya ada di ITDC. Nah, tinggal sekarang ini kebijakan atau rasa rendah hati, merangkul, mengayomi. Nah, itu ada muncul daripada para pemegang kebijakan di ITDC. Kira-kira begitu. Iya. Tapi Anda sangat yakin ya bahwa apa yang sekarang terjadi di Mandalika efeknya sangat luar biasa untuk kebangkitan sektor pariwisata di Lombok. Jelas sekali, Pak. Hotel-hotel penuh, Pak. Hotel-hotel penuh, ya kan? Homestay sudah mulai penuh. Nanti saya yakin ini akan terus terus berdampak, dan yang paling saya rasakan kebetulan saya pengusaha kuliner begitu, sudah kerasa orang booking, ya kan, makan, ya kan? Sudah istilahnya sudah kegambar nih rezeki yang mau dapat gitu. Sudah kegambar, Pak. Ya. Kegambar, Pak. Ya, oke. Satu lagi nih terakhir nih, bicara soal kuliner, ini kan Pak Menteri mengatakan akan ada wisata halal gitu ya. Nah, seperti apa di Lombok ini nantinya, Pak Taufan? Pak, bicara wisata halal, DNA-nya Lombok itu halal, Pak. Jadi halal tourism. Saya perlu garis bawahi di sini biar tidak ada salah persepsi, ya kan? Halal tourism itu adalah bicara tentang lifestyle, gaya hidup, extended services, pilihan layanan. Jadi apa pilihan layanannya? Ada misalnya, kalau ada wisatawan yang ingin mengendaki masakan halal, dia tinggal pilih masakan halalnya di restorannya, di hotelnya, ya kan? Kemudahan untuk tempat beribadah, ya kan? Tempat bersuci yang sesuai dengan aturan syariah kita. Artinya apa? Bahwa ini tidak bicara tentang jilbabisasi destinasi, tidak ada. Ini tidak bicara tentang bagaimana mengislamisasi destinasi, enggak ada. Ini bicara tentang layanan, pilihan kepada wisatawan yang memang membutuhkan layanan halal ketika mereka berlibur di destinasi itu. Dan ini tidak terbatas kepada wisatawan muslim saja, juga kepada wisatawan non-muslim, karena esensi halal itu adalah kebersihan dan kesehatan. Jadi saya di beberapa kali kesempatan saya mengatakan bahwa halal tourism itu is the new vaccine
in the new normal tourism. Jadi vaksin tanda petik ya di pariwisata new normal itu ada di halal tourism itu. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Oke, baik. Satu pendengar terakhir, Ya. Pak Taufan ya, ada Ibu Nila di Surabaya. Bu Nila, silakan Bu. Iya, selamat pagi Bapak-Bapak. Ya, pagi Bu Nila. Gini, Pak siapa tadi Pak narasumbernya? Taufan, Bu. Pak Oh ya, Taufan. Pak Taufan, masalah Karang Taruna demo dan sampai bakar-bakar ban di sirkuit Mandalika yang menutup jalannya ke sirkuit Mandalika, menurut saya bukan komunikasi. Kenapa? Karena historicalnya adalah 2 kali periode Bapak Jokowi 0 di NTB. Jadi pada saat tahun 2019 diputuskan untuk dibangun, Oktober 2019 untuk diputuskan dibangun, sementara sebelum 2019 sudah dikecewakan oleh beberapa pemimpin cuma janji-janji doang. Oleh sebab itu, karena Pak Jokowi bukanlah pilihan NTB, sehingga tidaklah digubris. Akibatnya, mereka Karang Taruna tidak mau percaya. Jadi sebenarnya bukan salah organisasi yang ngurus, karena buktinya banyak sudah UMKM yang berjualan di situ saat ini loh, sebelum MotoGP bertanding Maret, mereka sudah happy karena omsetnya sudah melonjak tinggi sampai 3-4 kali lipat. Nggak main-main loh, itu sampai 10 jutaan, padahal itu cuma makanan, pernak-pernik, seperti itu. Karena melihat fakta itu, saya kira Karang Taruna baru matanya membelalak. 1. 2. Kenapa ada yang menghijack atau menghijack kapal yang mengangkut logistik untuk MotoGP ini? 7 orang bersenjata. Tolong diuraikan supaya saya nggak salah kaprah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nila di Surabaya. Wah, tahu banyak nih Bu Nila. Oke, silakan Pak Taufan. Pak, mungkin kalau masalah keamanan tadi, masalah hijack segala macam, mungkin bukan kompetensi saya untuk menjelaskan latar belakang dan segala macamnya, karena memang urusan domainnya aparat keamanan, saya pikir Bu Nila. Nah, terkait daripada Karang Taruna, kebetulan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan satu pengalaman saya ketika menjabat. Jadi adik-adik yang ada saat ini itu merupakan adik-adik yang juga mereka memiliki latar belakang pelaku pariwisata. Mereka adalah anak-anak yang terdidik, yang tidak 1 kali 2 kali di dalam berkomunikasi dengan pihak ITDC. Terus yang kedua, saya sudah turun ke lapangan dan berdiskusi dengan mereka langsung. Lalu mereka kemudian memberikan catatan-catatan terkait berserta dengan referensi-referensinya terkait apa yang menjadi harapan mereka. Jadi sebenarnya ini sebenarnya sederhana saja masalahnya, bahwa mereka duduk bersama dan saling memegang komitmen untuk bisa sama-sama memajukan daerah ini. Intinya itu saja. Jadi saya pikir apa menjadi masukannya Bu Lila itu tentunya menjadi catatan yang sangat luar biasa untuk bisa kita ingat sama-sama. Nanti izinkan saya Bu juga akan memberikan stressing ini kepada adik-adik Karang Taruna di Kecamatan Pucuk di sana, bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita bisa untuk berkolaborasi, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang kita perjuangkan benar-benar untuk kemaslahatan. Kira-kira begitu Mas Wirya. Baik. Pak Taufan, terima kasih sudah bersama kami. Pak Taufan, sehat selalu Pak Taufan ya. Sama-sama Mas Wirya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota